Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Anang Sulistiono Widodo SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Temurjo, yang kami hormati segenap Dewan Asatidzah, Dewan Guru SMP Negeri 2 Temurjo, staf dan karyawan. Puji syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di laboratorium IPA ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan harapan semoga acara kita pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa bi syafa'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dimohon berkenan untuk memberikan kata sambutan kepada yang terhormat Bapak Anang Sulistiono Widodo. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat, salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Gayatin selaku guru penggerak, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Temurjo yang saya hormati. Acara ini merupakan serangkaian acara pelaksanaan tugas dari guru penggerak yang merupakan aksi nyata dengan tema diseminasi budaya positif. Bagaimanapun juga berdasar pada moto guru penggerak, yaitu bergerak, tergerak dan menggerakkan di budaya kita. Sehingga ini merupakan satu proses untuk menggerakkan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh budaya nanti bisa menginspirasi pendidikan, bisa dilaksanakan di SMP Negeri 2 Temurjo ini. Syukur alhamdulillah nantinya untuk yang muda-muda bisa bergerak, tergerak artinya untuk ikut di dalam program guru penggerak. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena memang waktunya sangat mendesak. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh budaya nanti tolong untuk benar-benar diperhatikan. Terima kasih. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan aksi nyata calon guru penggerak dengan judul diseminasi budaya positif. Kepada yang terhormat Ibu Budayatin SPD MSI, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP N2 Reburjo, yang kami hormati senior saya Ibu Yudi Hani Chandra dalam CGP, kemudian Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Reburjo yang saya cintai syukur. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita semua, saya panjenengan bisa hadir dalam memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi budaya positif. Salam serta salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, saya ucapkan bahwa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk support kepada saya, kepada Bapak Kepala Sekolah juga yang memberikan support yang luar biasa dalam saya menjalankan aktivitas sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, saya garis bawahi bahwa saya berdiri di depan sini bukan karena saya lebih bisa atau karena saya mahir dalam materi ini, bukan Bapak Ibu, tapi karena ini adalah sebuah tuntutan saya harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Jadi saya sedang bersekolah dan saya melaksanakan tugas ini sebagai bentuk tuntutan tugas. Oke, saya mulai. Tugas aksi nyata saya yaitu budaya positif. Nah, budaya positif yang akan saya sampaikan secara general itu adalah disiplin, Bapak Ibu. Apa sebenarnya disiplin itu? Disiplin itu dari beberapa referensi yang saya baca itu dari kata disipline, artinya belajar, pengikut, pelajar. Artinya kita belajar untuk kontrol diri. Jadi sebuah bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol agar kita mencapai sebuah tujuan mulia. Misalnya kita tidak datang terlambat, itu kan tujuan mulia ya. Itu kalau kan harus ada kontrol dari kita. Saya ini harus masaknya cepat-cepat biar saya tidak terlambat. Gitu. Jadi ada kontrol dari diri kita. Kemudian tujuan mulia itu sebenarnya apa? Nah, tujuan mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu? Yaitu nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama, lepas itu dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi memang nilai-nilai kebajikan yang sebaiknya dan sudah sepatutnya kita laksanakan, gitu. Kemudian adapun tujuan dari budaya disiplin budaya positif ini adalah satu, memahami makna disiplin positif dan penerapannya. Dua, mengenal teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang 4, mengetahui pentingnya memilih dan menentukan nilai kebijakan yang disepakati oleh seluruh warga sehingga tercipta budaya positif. Nah, dalam hal ini disampaikan tadi bahwa untuk melaksanakan sebuah budaya positif tentu saja harus ada motivasi dalam diri kita ataupun dalam diri pelajar. Menurut tokoh yang namanya Diana Gosen, itu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama karena hukuman. Artinya begini, motivasinya saya nanti kalau tidak hadir tepat waktu nanti saya dimarahi kepala sekolah, seperti itu. Buat anak-anak juga seperti itu. Saya kalau nggak tepat waktu nanti dimarahi, jadi saya harus tepat waktu. Itu namanya motivasinya karena takut pada hukuman. Yang kedua penghargaan. Penghargaan itu saya mau tepat waktu lah biar saya disayang sama kepala sekolah. Seperti itu adalah penghargaan. Jadi dia melakukan karena ini dihargai. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sudah percaya bahwa datang tepat waktu itu adalah hal yang baik dan kita yakini, sehingga itu merupakan motivasi dari diri dan merupakan motivasi intrinsik ya. Kalau yang kedua itu masih bersifat eksternal. Nah, jadi meyakini nilai kebajikan akan terbangun motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi awalnya memang motivasi
itu yang baik yang harus yang dari diri sendiri ya. Kemudian kita menyimak apa yang disampaikan dengan Ki Haji Arif Dewantoro, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, yaitu dari kita sendiri, tetapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap melakukannya. Jadi kalau kita seperti anak-anak ya, tidak bisa disiplin karena dirinya sendiri, ya, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau anak-anak nggak bisa disiplin dirinya sendiri sulit, maka penguasa lain. Siapa penguasa lain itu? Ya Bapak, Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru atau orang tua. Nah, di sekolah ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Jadi terdapat di mana itu? Dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa dikatakan itu sebagai 6 institusi organisasi? Karena di dalam profil Pancasila itu banyak nilai-nilai kebajikan lain yang bisa sebagai contoh, gitu ya. Jadi kalau di sekolah maka nilai-nilai kebajikan yang harus dicapai oleh anak-anak itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ini kalimatnya Anda kabulkan karena saya copy dari LMS. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Ada yang bisa. Yang ke satu, karena takut hukuman, karena takut hukuman. Itu kesimpulan sementara yang kita ambil. Kemudian untuk itu, bagaimana strategi apa yang selama ini sudah diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada anak-anak, pada murid-murid kita? Kemudian bagaimana hasilnya pada perilakunya? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Bagaimana menerapkan disiplin selama ini? Melalui tata tertib. Intinya memang benar bahwa disiplin itu memang harus kita sudah tanamkan setiap hari dalam tata tertib sekolah. Yang saya pelajari dalam CGP, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid, yaitu menerapkan keyakinan kelas atau sekolah agar siswa memiliki prinsip dan nilai-nilai kebajikan universal. Kaitannya dengan peraturan bagaimana? Tata tertib. Nah, keyakinan itu diturunkan dari peraturan sekolah sehingga membentuk keyakinan anak-anak. Ya, jadi diturunkan dari tata tertib yang sudah kita berikan. Nah, jadi membentuk keyakinan. Kalau dari ilmu yang saya dapat di CGP itu adalah keyakinan. Nah, bagaimana membuat keyakinan? Nah, keyakinan itu kita ambil dari kesepakatan yang diambil anak-anak berdasarkan diturunkan dari peraturan-peraturan sekolah. Ya, jadi caranya bagaimana? Kita di kelas mendengarkan curah pendapat. Kita bisa bagi siswa berdasarkan 3 kelompok. Dari 3 kelompok itu ditulis apa kira-kira yang baik, nilai-nilai kebajikan yang baik yang selama ini ada di peraturan sekolah, diturunkan di kelas, ditulis, dicatat. Nah, setelah itu akan muncul nanti yang sama ditulis, kemudian ditulis hanya 1 poin di depan, kemudian yang tidak sama diurutkan di bawahnya sehingga nanti tersusun yang namanya kesepakatan kelas itu dari peraturan-peraturan. Contoh, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh sampai di kelas. Itu yang dicapai oleh anak-anak. Nah, kemudian kesepakatan itu nantinya kita bersama dengan guru diubah menjadi kalimat positif. Jadi kalau keyakinan tidak boleh kalimat negatif. Jadi misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu tidak seperti itu. Kalimatnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi harus kalimat positif. Misalnya tidak boleh yang mencoret-coret tembok. Nah, kalimatnya menjaga kebersihan kelas.
kelas seperti itu. Kalimatnya seperti itu. Nah, setelah tercapai kesepakatan kita dalam bentuk keyakinan kelas, maka apa tindakan kita terhadap murid yang melanggar keyakinan kelas? Kira-kira apa Bapak Ibu? Dihukum, dipatiin katanya bagaimana? Untuk mempercepat waktu, dari yang sudah saya pelajari, saya mendapatkan 3 ilmu untuk sebagai tindakan. Ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman itu biasanya kata tanda petiknya menyakiti murid karena murid dibentak, dimarahi. Nah, sehingga menimbulkan identitas gagal pada anak-anak, merasa bersalah, anak-anak sedih, itu namanya identitas gagal Bapak Ibu. Menyakitkan, tersakiti, memaksa, menyalahkan, akhirnya ada konsep buruk dalam diri murid. Nah, kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu juga menyebabkan disiplin, kemudian ada identitas sukses dan sesuatu yang harus terjadi. Contoh konsekuensi itu seperti ini. Anak-anak memecahkan kaca, maka konsekuensinya dia harus mengganti. Itu namanya konsekuensi. Anak-anak menumpahkan air di buku temannya, konsekuensinya harus mengganti buku temannya. Itu konsekuensi. Kemudian yang restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah bentuk dialog antara guru dengan murid yang tujuannya adalah membentuk murid menemukan dan memecahkan masalahnya secara mandiri, sehingga akan tercipta konsep kuat dalam diri murid gitu. Iya, gitu. Jadi ada komunikasi positif di mana dalam komunikasi itu nanti mendorong murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau saya salah seperti ini, saya harus bagaimana? Jadi kakak guru harus memaksakan, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai itu, maka posisi guru dalam melakukan tindakan itu ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, orang merasa bersalah sebagai posisi teman, kemudian posisi pemantau dan posisi kontrol manajer. Nah, ini yang saya pelajari ciri-cirinya. Kalau posisi guru sebagai posisi penghukum, mengganti, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Nah, hukumannya berupa hukuman fisik dan verbal. Dampak posisi penghukum, murid jadi pendendam, bisa jadi tidak suka pelajaran gurunya terhadap mata pelajaran yang diampu, gitu kan? Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, ini sepertinya sering saya lakukan. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dampak posisi bersalah membuat murid merasa bersalah, ada identitas gagal. Saya salah ya, gitu. Jadi murid biasanya bisa rendah diri dan menarik dari lingkungan. Contohnya gini Bapak Ibu, datang ya Pak, kabunten. Ayo masuk, kok di luar aja, ayo masuk. Tahu enggak kalian, kalau kalian keliaran di luar, yang dimarahi Bapak kepala sekolah itu Bapak Ibu guru. Kalian biasanya gitu. Jadi kita tuh membuat murid merasa bersalah. Ya kasihan Bapak Ibu guru nanti dimarahi seperti itu Pak. Iya, nggak boleh dulu. Kemudian yang ketiga posisi teman. Nah, suara guru tuh ramah, cenderung bersenda gurau, menghangatkan suasana, dan tidak ada efek memberi masukan. Jadi kalau murid saya nggak pakai sepatu, kok nggak pakai sepatu kamu? Oh, nyeker kayak ini, gitu aja. Jadi tidak ada teguran, tidak ada apa, gitu. Itu namanya posisi sebagai teman, ya. Jadi murid tidak mandiri dan tidak pikir untuk diri sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, suaranya datar, tidak emosional, bergurau, juga tidak bernada tinggi. Nah, ada identitas diri positif. Jadi guru itu misalnya memberi sebuah tindakan dipantau. Jadi anak tidak dibiarkan menebus kesalahannya itu dengan mandiri.
Jadi masih dilihat itu masih apa enggak seperti itu. Ya, dampaknya murid akan menghitung konsekuensi. Gitu. Kalau ada dia akan melakukan konsekuensinya, kalau tidak ya nggak diawasi gitu, seperti itu. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, juga tidak mendadak tinggi, sehingga tercipta identitas positif. Guru mengajukan pertanyaan bermakna yang membuka pikiran anak-anak. Misalnya, kenapa kamu telat? Seperti itu. Apa penyebabnya? Terus akhirnya kan anak menjawab, sehingga nanti kita memancing anak-anak menyelesaikan solusinya sendiri. Seperti itu. Jadi anak mandiri, percaya diri dan dapat menyelesaikan masalah dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, kira-kira Bapak Ibu, posisi yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa apa nih? Oke, betul. Posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Nah, apa tahapannya? Tahapannya adalah pada segitiga restitusi. Ya, jadi pelaksanaan tindakan guru kepada murid melalui posisi manajer ini namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian meyakinkan keyakinan. Menstabilkan identitas gini, misalnya anak itu merasa salah, dia bukan ini ya maksudnya kesalahan itu penyebabnya apa gitu ya. Misalnya nih, ya memang kesalahan itu wajar, cuman harusnya kamu bagaimana gitu, apa tindakan murid seperti itu. Jadi tidak menekan murid sehingga murid tertekan ya. Kemudian validasi tindakan itu bagaimana? Telat itu menurutmu bagaimana gitu. Apa yang perlu kamu tingkatkan seperti itu ya. Kemudian meyakinkan keyakinan. Kalau sudah seperti ini, misalnya karena saya bangun kesiangan Bu. Nah, untuk tidak bangun kesiangan bagaimana? Jadi guru menggali bagaimana anak itu mencari penyelesaian terhadap masalahnya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melakukan restitusi ya dengan tindakan. Namun masih lagi anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Nah, dari ilmu yang saya dapatkan, ternyata kita sudah membeka misalnya anak-anak, kita marahi, kita kasih tahu, kok tetap aja. Nah, ternyata seperti yang sudah sering Bapak Ibu lakukan, kita lakukan, juga mereka lakukan, ternyata memang ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Yang satu adalah bertahan hidup, kebutuhan hidupnya. Makanya kok anak itu nakal, ternyata seperti itu. Ini pernah cerita saya di SMP lama itu ya, ada anak yang tidak pernah dimasukkan. Kenapa? Kok nggak dimasukkan di sewu? Ternyata dia nggak punya celana dalam, nggak saya makan, takutnya mungkin gitu. Nah, itu kan juga kebutuhan hidup namanya gitu. Jadi ada penyebabnya, Kemudian rasa kasih sayang. Nah, ini banyak kenapa anak-anak ternyata itu tadi belum orang tuanya bercerai, ikut neneknya gitu ya. Kemudian kebebasan, ya. Kenapa kok anak-anak maunya kok nggak mau diberi tugas ini misalnya? Anak-anak tuh inginnya saya ingin ini Bu, yang sesuai apa yang saya inginkan, seperti itu. Kemudian kesenangan, anak-anak ingin senang. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru memberi tugas yang tugas dapat dilaksanakan, anak-anak juga senang mengerjakan, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu kenapa anak-anak disuruh maju, nggak mau, disuruh baris jadi pemimpin, nggak mau, karena mereka ini kebutuhan dasar penguasaannya tidak punya. Dia tidak menguasai cara berbaris, dia tidak menguasai cara mengucapkan laporan, misalnya. Jadi untuk itu kita sebagai guru memberikan kembali, menuntut kembali, menambahkan apa yang menjadi kekurangan dari siswa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo ada pertanyaan? Dengan benar-benar.
Ibrahim. Saya tertarik mau pakai mix. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemaparan Bu Budaya tadi, saya sangat tertarik dengan segitiga restitusi ya Bu ya, di mana di situ ada validasi tindakan yang salah, penstabilan identitas dan tentang keyakinan kalau nggak salah. Yang kami tanyakan adalah bagaimana penerapan dari segitiga restitusi itu terhadap siswa kita di lingkungan SMP Negeri 27 seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang segitiga restitusi itu adalah sebuah kata kuncinya ya, hal yang memang kita harapkan dari budaya positif ini. Karena di posisi inilah, di kegiatan segitiga restitusi inilah peran kita sebagai guru akan apa? Perannya contohnya begini Bu, misalnya kalau ada anak telat sekolah dipanggil, saya bercerita karena di LKS ada gambarnya seperti itu. Jadi anak telat dipanggil, itu tidak dimarahi, tidak ditekan, ditanya. Jadi kan anak-anak sudah merasa bukan takut ya, namanya sudah melanggar ya. Akhirnya kita menstabilkan identitas ya. Kenapa kamu terlambat? Dia menjawab, ya memang setiap manusia punya kesalahan, bisa saja terlambat atau bisa saja tidak tepat waktu datangnya, gitu ya. Itu namanya apa? Iya, identitas stabil. Jadi anak-anak akhirnya rasa bersalahnya berkurang. Kemudian, namun ada tindakan selanjutnya yaitu validasi tindakan. Loh, kenapa kamu terlambat? Oh saya ini buatnya dia bercerita banyak. Apa yang kamu lakukan terhadap peraturan sekolah bagaimana? Kan termasuk melanggar ya, dia bercerita banyak. Kemudian lalu karena seperti itu kamu harus bagaimana agar tidak terlambat lagi? Misalnya, berarti saya harus bangun lebih pagi. Jawabannya seperti itu. 2, saya memasang bel misalnya, alarm untuk bangun. Yang keempat, misalnya meminta bantuan kakak untuk membangunkan. Itu Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya misalnya bertengkar, ada teman menyampaikan buku guru muridnya, temannya gitu ya. Itu tidak akan dimarahi. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Akhirnya jawabannya kan tidak sengaja gitu ya. Akhirnya kita ya memang kesalahan itu adalah sebuah proses untuk kita lebih baik. Jadi seperti itu. Kemudian tidak menyalahkan lah, tidak menjustifikasi kamu tuh seperti itu tidak ya. Kemudian apa? Ditanya, lalu apa? Lalu apa yang kamu lakukan kalau sudah temanmu itu buktinya sebagai tugasnya untuk mengumpulkan ke guru tertunda. Akhirnya kan dia berpikir, saya akan membantu guru atau saya akan membantu untuk mengerjakan tugasnya kembali agar bisa dikumpulkan kepada gurunya. Seperti itu. Gimana Bu Ani? Terima kasih. Pertanyaan terakhir, pertanyaan pertama dan terakhir, demikian Bapak Ibu. Demikian, karena sebenarnya durasinya itu 30 menit Bapak Ibu dari situ sebenarnya. Ya sebenarnya bisa online memang teman-teman saya itu website yang bikin seperti ini. Terus itu katanya di upload di YouTube ya. Kalau di YouTube masa saya mau online ya kan nggak keren, mau dimasukkan ke UMN juga. Ya, akhirnya itu teman. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah momen nggak akan lupa dalam hidup saya ya, sehingga sebagai pengajar sampai belajar saya juga ingin mendokumentasikan teman-teman saya pamer kepala sekolahnya, saya juga ingin pamer kepala sekolah dan sekolah saya gitu lah Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mujahidin. Dilanjutkan dengan doa. Ada yang berhormat Bapak Abdullah SPDI di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum berbicara Bismillahirrahmanirrahim positif yang dibawakan oleh Ibu Budaya. Mari sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa dan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi kita, wabil khusus Ibu Budaya diijabah
الصالح عن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا دائما حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه وفي مزيدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة في كل حال وسلم على كل معاملة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. الله يا ميسر يا الله يسر لنا كل العسير فالتيسير والعسير عليك يسير. اللهم يسر امورنا الدنيا والاخره. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اجعل جمعنا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فيهما شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikianlah serangkaian acara calon guru penggerak Ibu Budayatin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.